بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإذا لاتخذوك خليلا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita bertemu lagi dalam channel saya untuk membahas kembali hukum tentang al-masbuku wad-dalilu ma kana 'alaiha. Artinya masbuk serta dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Nah, pembahasan ini adalah lanjutan dari seri sebelumnya yang menjelaskan tentang pengertian masbuk. Nah, sekarang kita mengulas lagi tentang bagaimana cara menyelesaikan sholat bagi orang masbuk. Ini penting. Untuk mengetahui bagaimana tata cara orang yang masbuk menyelesaikan sholatnya, tentu kita harus merujuk kepada dalil-dalil yang berkaitan dengan hal itu. Bahwasanya bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan sholatnya ketika beliau sedang masbuk. Nah, marilah kita mengikuti ungkapan seorang sahabat yang aktif dalam berjamaah bersama Nabi, yaitu Mughirah bin Syu'bah. Beliau bercerita begini, takhallaftu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabukah fatabarraza wa zakara wudu'ahu summa abidan nasa
Wa Abdurrahman yusalli bihi fa shalla ma'an nasi raka'atal akhirata. Nah, di sini ada catatan ya. Falamma sallama Abdurrahman qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutimmu salatahu falamma qadaha aqbala alaihim. Ya. Faqala qad ahsantum wa asabatum ya gabitahum ansallus salata di waqatiha. Jadi yang menjadi catatan penting di sini ialah ketika Rasulullah bangkit menyempurnakan sholatnya, lalu Rasulullah menghadap orang banyak sambil berkata, sungguh kalian telah berbuat baik dan berlaku benar. Nabi SAW memuji karena mereka telah menunaikan sholat pada waktunya. Muttafaqun alaih. Kemudian dijelaskan hadis berikutnya juga dari Mughirah bin Syu'bah. Dikatakan begini. Qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla rak'atan allati sabaqa biha wa la yazid 'alaiha syai'a. Wah, ini catatan penting, ini tidak menambah apa-apa ya. Nah, kenapa saya harus pertegas kata-kata tidak menambah apa-apa? Karena ada hadis Abu Daud yang bersumber dari Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Umar yang menyuruh sujud sahwi jika ketinggalan suatu rakaat. Nah, jika memperhatikan hadis ini sudah jelas bahwa hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis yang sama, riwayat Abu Daud mengatakan tidak menambah apa-apa. Artinya Nabi tidak sujud sahwi. Dan memang menurut Imam Ibnu Taimiyah ada beberapa ulama berpendapat seperti itu, di antaranya Atha, Tauz, Mujahid dan Ishaq. Alasannya karena katanya ia duduk tahiyat bersama imam, sedangkan baginya baru rakaat pertama, makanya harus sujud sahwi. Saya menghargai pendapat ini, cuma di sini perlu ada kejelasan bahwa kalau duduknya si masbuk ketika imam membaca tahiyat itu hanya sekedar duduk menunggu bangkitnya imam baru ikut. Sebab seorang makmum itu tidak boleh menyalahi imamnya. Jadi itu bukan duduk tahiyat. Para pemirsa, di sini ada juga masalah lain yang terkait tata cara masbuk. Bahwa di dalam hadis Mughirah yang pertama tadi tidak ada ditemukan keterangan bahwa Nabi membentuk imam baru pada saat Nabi menyempurnakan sholatnya. Nah, seperti yang kita banyak dilakukan orang sekarang, yaitu ketika imam rawatib selesai salam, lalu maju satu orang menjadi imam, memimpin orang sesama masbuk. Wah, ini bikin pusing. Dapat dibayangkan misalnya, kalau beberapa orang yang masuk tidak bersamaan, bisa jadi nanti 3 imam dalam satu salat. Terus terang ya, cara seperti ini saya secara pribadi belum pernah menemukan dalil sahih seperti itu. Sekarang kita kembali lagi kepada masalah dalam salat jamaah tentang bacaan yang dijahar. Makmum diperintahkan untuk diam ketika imam menjahar bacaan dan disuruh mendengar serta memperhatikannya. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah bacaan dan diamlah memperhatikan agar kamu mendapat rahmat. Timbul lagi pertanyaan. Bukankah Rasulullah SAW membolehkan membaca Al-Fatihah di belakang imam meskipun imam sedang membaca ayat? Sesuai katanya perkataan Nabi dalam hadis Ubadah mengatakan,
Tidak boleh salah seorang di antara kamu membaca sedikit pun dari Al-Quran ketika aku membacakan dengan jahar, kecuali Ummul Quran. Ini riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Nah, kita sependapat bahwa perkataan Nabi ini betul, sahih. Bahwa Nabi tegas menyuruh makmum membaca Al-Fatihah walaupun imam sedang membaca jahar. Tapi ingat, perlu dipahami bahwa hadis ini bukan untuk orang yang masbuk, ya, tetapi untuk mereka yang masuk dalam sholat berjamaah. Maksudnya, kalau imam bertakbir, semua ikut bertakbir. Kalau imam membaca doa iftitah, maka makmum juga ikut membaca doa iftitah. Kalau imam membaca Al-Fatihah, maka makmum juga membaca Al-Fatihah dalam hati. Ya. Dan kalau imam membaca surah, maka makmum harus diam mendengar. Inilah makna yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Lain halnya bagi mereka yang masbuk, ketika masuk dalam sholat, sedangkan imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, dan sementara imam membaca ayat, sebenarnya makmum tidak boleh membaca apa-apa. Kenapa? Karena kita hanya disuruh dia mendengar. Apalagi ini perintah langsung dari Al-A'raf 204. Ya, begitulah yang kita pahami, ya. Nah, ini ada lagi masalah yang menyangkut masbuk, ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa imam fungsinya adalah ya untuk diikuti, ya. Yaitu betul juga. Tetapi berbicara tentang masbuk, ketika imam mengucapkan salam tidak perlu diikuti salamnya, karena salam itu adalah definisi akhir sebuah salat. Jadi orang masbuk tidak perlu ikut bersalam dulu baru bangkit menyempurnakan sholatnya. Ingat itu, ya. Bahwa salam 2 kali dalam satu salat hanya terjadi bagi orang yang kelupaan. Bahkan bisa terjadi 3 kali salam apabila orang itu misalnya melakukan sujud sahwi atau sujud lupa. Nah, kesimpulan. Sebaiknya kita beribadah harus merujuk kepada dalil yang sahih dan jelas. Jadi perlu perhatian, ya. Dalam kesimpulan ini yang menjadi pegangan terhadap orang yang masbuk yang pertama, ya. Pada saat musolli bertakbir pertama, ya, takbiratul ihram, maka disitulah terhitung masuk rakaat pertama dan selanjutnya rakaat kedua, ketiga, keempat sesuai dengan aturan sholat. Ya, yang kedua, ketika imam sedang duduk pada rakaat kedua, maka si masbuk juga harus duduk. Namun duduknya bukan duduk untuk tahiyat, hanya duduk mengikuti imam saja, karena seorang makmum tidak boleh menyalahi imamnya. Ya, jelas? Ya. Kemudian yang ketiga, adapun rakaat yang tersisa sesudah imam mengucapkan salam kiri kanan, maka si masbuk langsung bangkit menyempurnakan rakaat yang tersisa. Tidak perlu ikut salam karena tidak ada dalil menyuruh begitu, ya, salamnya mengikuti salamnya imam gitu. Kemudian kalau si masbuk mendapatkan imam sedang membaca surah, maka ia langsung bertakbir dan dia mendengar bacaan imamnya seperti yang dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 204. Ya. Kemudian, selanjutnya, apabila makmum sudah mendapatkan imamnya sedang ruku, baru masuk memulai takbiratul ihram, tentu sudah tidak mendapatkan lagi rakaat itu. Maka harus ditambah 1 rakaat lagi. Dalam bahasa yang digunakan, ditunaikan pada akhir sholat. Ya. Kemudian masih, bagi mereka yang masbuk, masing-masing menyempurnakan sholatnya. Tanpa perlu membentuk lagi imam baru. Sebab jangan sampai terjadi banyak imam bergantian dalam satu sholat. Ini yang bisa bikin kocak. Ya.
kecuali ada dalil begitu ya. Kemudian berikutnya lafaz qada atau kudiya atau faqdu itu tidak selamanya punya arti menggantikan, sebagaimana jika menggantikan puasa. Jadi lafaz qada dalam salat diartikan tunaikan atau sempurnakan, sebagaimana firman Allah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Jika engkau selesai menunaikan salat, maka bertebarlah di atas bumi. Jelas ya. Yang terakhir, husnul khatimah. Ada 2 hadis yang tidak disebutkan dalam kesimpulan ini, yaitu yang mengatakan bacaannya imam adalah bacaanmu. Ya, hadis yang kedua yang tidak disebutkan yang menyuruh sujud sahwi bagi yang masbuk. Kenapa? Karena kedua hadis itu adalah hadis mursal. Ya, sehingga tidak disebutkan, sedangkan hadis mursal kita tahu bahwa itu hukumnya lemah. Tidak boleh diamalkan. Nah, intinya ialah kita diperintahkan mengikuti gerakan imam serta mengikuti rukun-rukun dalam sholat. Akan tetapi bukan mengikuti bacaan imam. Oleh karena itu jika ada salah satu rukun sholat yang tidak diikuti, berarti kita tidak mendapatkan rakaat itu. Nah, ini menurut tata cara yang saya pahami seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Jadi terima kasih atas perhatiannya para pemirsa. Ya. Saya memohon doa kiranya kita semua memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.